Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas materi mengenai noun atau kata benda. Noun is a word that names something, such as a person, place, thing, or idea. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Ingat ya, nouns merupakan kata benda, terbagi menjadi dua bagian, yaitu common nouns, kata benda umum, dan proper nouns, kata benda khusus. Oke, kita lihat. Common nouns are words for people, animals, places, or things. Nah, common nouns, kata benda umum, adalah kata-kata untuk orang, binatang, tempat, ataupun benda. Tetapi secara umum ya, teman-teman ingat, secara umum. Di sini ada contohnya. These are words for people. They are common nouns, of course. Nah, di sini ada kata-kata untuk orang. For example, actor, astronaut. Oke, kita lihat lagi. Cook, doctor, nurse, police officer, singer, baker, baby, and then clown. Nah, nama-nama orang ini termasuk ke dalam common nouns, kata benda secara umum. Selanjutnya, these are words for animals, kata-kata untuk binatang. For example, frog, bird, cat, tiger, lion, bear. Ada gajah juga ya. Elephant, monkey, giraffe, koala. Nah, nama-nama binatang pun termasuk ke dalam common nouns, kata benda umum. Nah, selanjutnya, kata-kata untuk tempat pun termasuk ke dalam common nouns ya teman-teman, atau kata benda umum. Di sini contohnya ada park, farm. Farmnya itu bisa berbentuk kebun ataupun peternakan ya. Selanjutnya ada playground, hospital, house, mountain, market, island, mall, and then zoo. Ingat ya, nama tempat pun termasuk ke dalam common nouns. Selanjutnya teman-teman, ada juga kata-kata untuk benda. For example, bag, lamp, ball. Oke, selanjutnya clock, television, bus, laptop, scissors, and then slippers. Kata-kata untuk benda pun termasuk ke dalam common nouns ya. Nah, teman-teman, ingat ya, common nouns itu adalah kata benda umum. Kata benda umum untuk kata-kata orang, binatang, tempat, ataupun benda, namun secara umum. Berbeda halnya dengan proper noun. Proper nouns are names for particular people, places, or things. They always begin with a capital letter. Ingat ya, proper nouns atau kata benda khusus atau lebih spesifik ini sama saja untuk nama-nama orang, tempat, ataupun benda, namun lebih spesifik atau lebih terperinci, lebih khusus ya. Mereka biasanya diawali dengan huruf besar. For example, nah di sini ada nama-nama dari seseorang ya, tetapi lebih spesifik. Saya memberikan contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam Disney. For example, Cinderella, Ariel, Princess Aurora, okay, Bella in Beauty and the Beast movie, and then Snow White, serta Elsa and Anna in Frozen movie, of course. Nah, teman-teman, nama kalian serta nama teman-teman kalian pun termasuk ke dalam proper nouns ya, atau kata benda khusus. Di sini saya memberikan contoh seperti Kohari. Temannya adalah Kang Ling dan Li Gaon dan juga Leon. Mereka semua berteman.
Maksud saya, Kang Lin, Lee Gaan, dan Leon itu adalah teman-temannya Kohari. Mereka adalah karakter yang ada dalam kartun Shinbi House. Saya yakin teman-teman pasti tahu kartun itu. Oke, nah setelah itu ada juga nama-nama dari negara serta nama orangnya atau nama penghuninya. For example, nih, American adalah orang Amerika dari negara Amerika. Oke, Egyptian adalah orang Mesir dari negara Egypt atau Mesir. Indian adalah orang India dari negara India. Dan Italians adalah orang Itali dari negara Itali. Nah, selanjutnya Japanese adalah orang Jepang dari negara Jepang itu sendiri. Dan Korean adalah orang-orang Korea dari negara Korea. Nah, teman-teman, proper nouns juga ditunjukkan untuk kata-kata kota besar, kota kecil, gedung-gedung, dan juga landmark. Di sini ada penjelasan sedikit ya mengenai nama-nama tersebut. Nah, saya jabarkan. Town adalah kota kecil, city adalah kota besar, building adalah bangunan atau gedung, serta landmark adalah markah tanah, tengara tanah, mercu tanda atau tengaran, merupakan fitur geografis baik alami atau buatan manusia yang digunakan oleh pengelana dan lainnya untuk menemukan jalan mereka kembali atau untuk navigasi. Artian lain, maksudnya mungkin landmark itu adalah sesuatu yang istimewa yang membuat kita tahu tempat itu. Oke, teman-teman, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada Melbourne di Australia merupakan city. Osaka di Jepang merupakan city juga. Selanjutnya, Toronto di Kanada merupakan city atau kota besar. Bogor ada di Indonesia ya, merupakan kota besar juga. Bandung ada di Indonesia, merupakan kota besar. Dan Cimahi merupakan kota kecil, ada di Indonesia juga tentunya. Nah, kita lihat selanjutnya ada di Eiffel Tower. Nah, menara Eiffel ada di Paris, merupakan sebuah landmark ya, atau sesuatu yang istimewa sehingga orang-orang tahu tempat itu. Nah, di sini ada lagi The Grand Canyon ada di Arizona ya, teman-teman. Ada Big Ben, merupakan building atau suatu bangunan. Bisa juga menjadi landmark, tapi Big Ben ini berbentuk building, berada di London. Nah, selanjutnya Brooklyn Bridge ada di New York, merupakan landmark atau sesuatu yang istimewa di kota tersebut. Ingat ya, semuanya menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman, the days of week and the months of the year are proper nouns too. Ini ya, ingat. Nama-nama hari dalam satu minggu serta nama-nama bulan dalam satu tahun itu termasuk ke dalam proper nouns juga. Kata benda khusus atau terperinci. Nih, di sini saya jabarkan nama-nama hari. Ada 7 hari ya, tentu saja. Kita lihat. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, and Sabtu. Nah, Sunday is the first day of the week. Sunday, ingat ya, Sunday atau hari Minggu itu hari pertama dalam satu minggu. Itu termasuk ke dalam proper noun ya. Nah, itu nama-nama hari, sedangkan ini adalah nama-nama bulan. For example, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and then December.
itu merupakan nama-nama bulan dalam satu tahun. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Ada 12 bulan ya. Nah, Januari is the first month of the year. Januari, bulan Januari adalah bulan pertama dalam satu tahun. Oke ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga ada nama-nama dari gunung, lautan, pantai, sungai, dan juga danau. For example, the Thames from London. Oke, itu merupakan sungai. Dan Mount Everest dari Nepal. Selanjutnya ada Niagara Falls dari Ontario, New York, termasuk ke dalam sungai. Lake Michigan itu adalah danau. Selanjutnya Mount Fuji ada dari Jepang. Nah, itu nama gunung ya, Gunung Fuji. Selanjutnya the Yellow River. The Yellow River itu termasuk ke dalam sungai. Dan yang terakhir ada Lalasa Beach di Indonesia. Di Banten ya. Lalasa Beach itu ada di Banten. Kita lihat video dari lautnya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai penjelasan singkat, kalian sering menggunakan kata the yang merupakan artikel untuk nama-nama dari lautan, sungai, pantai, ataupun jajaran dari pegunungan itu sendiri. Nah, mount artinya adalah mountain. Dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama saja, yaitu gunung. Nah, ini atau kata mount ini sering digunakan untuk nama-nama gunung-gunung. For example, Mount Everest. Jadi yang tadinya mountain kita ubah menjadi mount. Dan ada juga nih teman-teman tulisan pendeknya ya. Seperti nih, Mount kita singkat menjadi MT. Nah, for example, MT Everest atau MT Fuji. Tapi kita tetap saja pronounce-nya yaitu Mount Everest dan Mount Fuji. Itu hanya sekilas saja ya teman-teman. Dan ingat, semuanya menggunakan huruf kapital di awal. Terakhir nih teman-teman, nama-nama dari sebuah festival, beberapa momen istimewa, dan juga liburan pun termasuk ke dalam proper nouns atau kata benda khusus. For example, nih, National Nurse Day, Hari Perawat Nasional, itu termasuk ke dalam proper nouns karena lebih spesifik ya. Dan di sini ada juga Labor Day. Nah, Hari Buruh. Father's Day, Hari Ayah, Sekaten Festival, Festival Sekaten from Jogja, Holi Festival, Festival Holi from India, and then Weddings Day, Hari Pernikahan. Itu bisa dialami oleh semua orang. Nah, the conclusion ya teman-teman. Noun adalah kata benda yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu common nouns and proper nouns. Common nouns adalah kata benda umum seperti kata-kata orang, binatang, tempat, ataupun nama-nama benda secara umum. Ingat ya, secara umum. Sedangkan proper nouns merupakan kata benda khusus atau lebih spesifik dan terperinci. Proper nouns biasanya diawali dengan huruf besar atau kapital pada awalnya. Seperti nama dari suatu negara beserta penghuninya, nama kota-kota besar, kota-kota kecil, nama gedung, ataupun landmark. Nama-nama hari dan bulannya pun termasuk ke dalam proper noun atau kata benda khusus ya. Ingat teman-teman. Nih, ada lagi nama-nama gunung, lautan, pantai, sungai, dan danau pun, serta nama atau sebutan untuk sebuah festival atau momen-momen istimewa pun merupakan proper nouns atau kata benda khusus. Ingat ya teman-teman, itu perbedaannya.
Noun terbagi menjadi dua bagian, yaitu common nouns and proper nouns. Common nouns kata benda umum, proper nouns adalah kata benda khusus. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya berikan atau apa yang kita bahas kali ini dapat diterima dan dapat dimengerti. Maafkan apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.